Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeng Safira. Di sini saya akan menjelaskan proses kedatangan Belanda ke Nusantara. Nah, proses ini itu berawal pada abad ke-15. Ini itu terjadi peristiwa penting di Eropa. Nah, salah satu peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya sejarah dunia itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Jadi, kota Konstantinopel ini merupakan ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan benteng terdepan Eropa untuk membendung masuknya agama Islam di benua Eropa. Lalu, dalam suatu perang yang sangat sengit, pada akhirnya kota Konstantinopel ini berhasil direbut oleh orang Turki Utsmani yang beragama Islam. Dengan demikian, terbukalah pintu bagi penguasa Islam untuk masuk ke Eropa. Tetapi bagi Eropa, jatuhnya kota Konstantinopel ini berarti putusnya hubungan antara dunia timur dengan dunia barat. Nah, lalu jalur dagang menuju ke dunia timur ini jadi terputus. Nah, untuk itu orang Eropa ini harus cari jalan lain gimana caranya agar kita tuh bisa menuju ke dunia timur. Akhirnya, bangsa Eropa ini memulai melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dari penjelajahan samudra itu, mereka ini sampai ke benua Afrika dan Asia, hingga sampai pun ke Nusantara. Nah, dengan niat awal mereka itu untuk berdagang. Tapi setelah mengetahui bahwa bangsa Afrika dan Asia ini itu lemah, muncullah niat-niat jahat mereka untuk melakukan yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, salah satu bangsa Eropa yang pertama kali sampai ke Nusantara itu adalah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1512. Di bawah pimpinan Francisco Serrao, berhasil mencapai Hitu atau Ambon sebelah utara. Inilah awal dari masuknya bangsa Eropa di Nusantara. Setelah itu barulah disusul oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Spanyol pertama kali sampai ke Nusantara itu tepatnya di Maluku, Tidore pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano. Kemudian pada tahun 1596, nah bangsa Belanda lah yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Namun, kedatangan Belanda ini itu tidak disambut dengan baik. Akhirnya, dia ini diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap Belanda ini yang sombong dan kasar. Tapi pada tahun 1598, bangsa Belanda ini mencoba lagi datang ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk. Nah, dia ini tiba di Kepulauan Maluku pada bulan Maret 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut ini mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda. Dari 14 perusahaan ini yang telah memberangkatkan 62 kapal. Semakin banyaknya pedagang Belanda yang ada di Indonesia mengakibatkan antar sesama mereka ini terjadinya persaingan. Selain itu, mereka pun harus bersaing dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Atas kondisi tersebut, bukan keuntungan yang mereka peroleh, melainkan kerugian yang ada. Lalu, terlebih lagi dengan sering terjadinya perampakan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda ini mendirikan Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau disingkat sebagai VOC. Kalau di Indonesia kan itu artinya Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, kemudian juga Inggris, Prancis, dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Nah, VOC ini itu pertama kali membuka kantor dagangnya di Banten pada tahun 1603 dan dikepalai oleh Francois Wittert.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Kepulauan Nusantara itu pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi di dalamnya itu juga hubungan yang setara antara pedagang dan pembeli. Namun, keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah karena tingginya persaingan antar negara yang menyebabkan mereka berusaha menguasai sumber-sumber rempah-rempah yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian awal berdirinya VOC di Nusantara. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa tujuan datangnya orang-orang Eropa ke dunia timur itu untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan. Nah, tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di wilayah Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, mulai banyaklah tuh orang-orang Eropa tertarik untuk pergi ke Nusantara. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dari suatu negara membentuk persekutuan dagangnya bersama. Terkait hal tersebut, maka pemerintah dan parlemen Belanda atau Staten-Generaal pada tahun 1508 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda saling bekerja sama untuk membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. Namun, usulan ini baru terrealisasi di 4 tahun kemudian, yakni 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang ini diberi nama Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam dan dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut Dewan 17. Dewan tersebut terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan tersebut berada di Amsterdam. Adapun tujuannya dibentuk VOC ini antara lain, pertama yaitu untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada. Kedua yaitu untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari negara lain. Terakhir yaitu untuk sebagai kekuatan revolusi, khususnya dalam perang 80 tahun, sehingga VOC ini memiliki tentaranya sendiri. Agar VOC dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan leluasa, VOC oleh pemerintahan Belanda diberikan hak-hak istimewa yang disebut hak oktroy. Adapun isi hak oktroy antara lain, pertama, hak untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedua yaitu hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Ketiga yaitu hak untuk memerintah wilayah yang diduduki. 4. Hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kelima, hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Keenam, hak untuk membantu keuangan pemerintahan Belanda. Dan terakhir yaitu hak untuk melakukan peperangan. Kalian tahu nggak sih, ada satu benteng pertahanan Portugis, tepatnya itu ada di Ambon, itu tuh sempat banget diduduki oleh VOC. Nah, benteng tersebut itu diberi nama oleh VOC yaitu Benteng New Victoria. Dari awal pertumbuhannya sampai pada tahun 1610. Nah, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan, termasuk urusan eksplanasi, yaitu untuk memperluas wilayah monopoli. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain itu semakin keras. Gubernur Jenderal yang pertama adalah Peter Booth. Nah, Peter Booth ini menjabat dari tahun 1602 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Booth itu sudah harus melakukan dan mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur itu dapat diwujudkan. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya Peter Booth itu pertama kali mendirikan pos perdagangan pertamanya itu di Banten loh. Pada tahun 1610,
Nah, pada tahun itu juga Peter Booth sepakat untuk meninggalkan daerah Banten dan dia berhasil memasuki wilayah Jayakarta. Nah, pada saat itu wilayah Jayakarta itu masih diduduki atau masih dikuasai oleh Pangeran Wijayakrama. Nah, Pangeran Wijayakrama ini tuh sebenarnya tipikal orang yang kayak terbuka untuk soal perdagangan. Jadi, orang dari manapun itu boleh berdagang di wilayahnya dia. Mulai dari Nusantara bahkan sampai luar Nusantara sekalipun. Contohnya itu seperti daerah Portugis, Inggris, India atau Gujarat, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Demikian Jayakarta dengan pelabuhannya yaitu Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Selanjutnya, pada awal atau pada tahun 1611, Peter Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta. Gunanya itu untuk pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fedem. Nah, pada saat itu satu fedem itu setara dengan 182 cm yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Di lokasi ini juga kemudian didirikan suatu bangunan batu yang berlantai 2 sebagai tempat tinggal, kantor, sekaligus gudang. Peter Booth juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan perdagangan di Ambon. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerald Rains pada tahun 1614 hingga 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Rell pada tahun 1615 hingga 1619. Pada masa jabatan Lawrence ini berhasil dibangun Gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Nah, pada awalnya mereka ini bersikap baik banget dengan rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan dengan sangat lancar. Namun, setelah merasakan nikmatnya tinggal di Indonesia, dan juga menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda ini jadi bernafsu dan juga bertekad ingin menguasai Indonesia. Nah, untuk memenuhi nafsu serakahnya ini, VOC ini sering banget melakukan tindakan pemaksaan dan juga kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini tuh juga telah menimbulkan kebencian rakyat dan juga para penguasa lokal. Oleh karena itu, pada tahun 1618, Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Bell berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Nah, pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Lawrence Rell digantikan lagi oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koon atau JP Koon. Nah, JP Koon ini adalah Gubernur Jenderal yang ambisius untuk menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dia ini juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Disertai juga dengan sikap dia yang congkak dan juga tindakan dia yang kejam, JP Koon ini berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan juga keuntungan negerinya. Nah, selanjutnya aku bakal nyebutin cara-cara VOC dalam meningkatkan eksploitasi kekayaan alam. Yang pertama itu dengan merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Nah, yang kedua, mereka itu tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Jadi, cara memproduksi hasil pertanian ini tuh dibiarkan begitu aja berada di tangan kaum pribumi. Yang penting VOC-nya tuh tetap dapat hasil-hasil pertanian dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Nah, yang ketiga, VOC ini selalu mengincar dan juga berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Nah, cara-cara yang dilakukan itu nggak cuma dengan kekerasan dan juga peperangan, tetapi mereka juga melakukan politik adu domba. Nah, yang keempat, VOC ini melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan juga pelaksanaan monopoli. Serta mereka juga melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal. Nah, yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau
kerajaan itu masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat kalau tidak mau diperangi. Nah, cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba itu kemudian menjadi kebiasaan VOC dan juga pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahannya di Indonesia. Nah, setelah berhasil membangun Batavia dan juga meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, pada tahun 1623, JP Kon ini kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier, tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, JP Kon ini diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627, JP Kon tiba kembali di Batavia dan kembali diangkat sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. Nah, si JP Kon ini tuh semakin congkak dan juga kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik Divide et Impera ini terus dilakukan, yang menyebabkan rakyat semakin menderita. Untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruhnya di Sumatera, VOC ini berhasil menguasai Malaka. Hal ini terjadi setelah VOC mengalahkan saingannya yaitu Portugis pada tahun 1641. Nah, berikutnya VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis, maka armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan pun dibangun. VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Irian yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Penduduknya juga masih bersahaja dan primitif. Nah, penguasaan atas Papua oleh VOC ini terutama terjadi setelah melihat Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di beberapa tempat di Indonesia, seperti penguasaan atas Bengkulu. Nah, memahami dari yang saya jelaskan tadi, jelas sekali bahwa VOC yang merupakan kongsi dagang itu berangkat dari usaha mencari untung, kemudian dapat menanamkan pengaruh serta kekuasaannya di Nusantara. Nah, sifat keangkuhan dan keserakahan ini tuh telah menghiasi perilaku kaum penjajah. Inilah sifat-sifat yang sangat-sangat dibenci dan tidak diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian halnya dengan VOC. Tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang yang berusaha untuk mencari untung saja, tetapi mereka juga ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara. Nah, VOC dengan hak-hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah dan parlemen Belanda telah melakukan penjajahan dan penguatan akar kolonialisme dan imperialisme. VOC telah melakukan praktik penjajahan di Nusantara. Nah, melalui cara-cara pemaksaan monopoli perdagangan, politik memecah belah, serta tipu muslihat yang sering disertai tindak peperangan dan juga kekerasan, semakin memperluas daerah kekuasaan dan memperkokoh kemaharajaan VOC. Nah, dengan segala keserakahan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh VOC, wajar banget kalau misalnya muncul perlawanan dari berbagai daerah. Nah, aku mau jelasin juga apa itu kolonialisme dan imperialisme. Jadi, kolonialisme dan imperialisme ini adalah penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dari suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kata koloni sendiri berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah, tanah pemukiman atau jajahan. Nah, kolonialisme merupakan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai disebut koloni. Nah, kata imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintah jajahan. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan dari VOC. Jalur perdagangan yang digunakan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irian, Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah.
Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi dari VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintahan Belanda. Kepentingan pemegang saham sudah menjadi terabaikan. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Sementara itu, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku yang gila hormat cenderung feodalis. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal yang bernama Hendrikus Zwaardekron mengeluarkan ordonansi untuk mengatur penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Kemudian, pada tahun 1754, Gubernur Jenderal yang bernama Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang kendaraan kebesaran. Jabatan dan berbagai simbol kehormatan tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal yang bernama Jenderal Van Hoon konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709. Sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20 sampai 30 ribu gulden dalam waktu 4 sampai 5 tahun dengan gaji sebesar 150 gulden per bulan. Untuk menjadi karyawan VOC juga harus menyogok. Pengurus VOC di Belanda memasang tarif sebesar 3.500 gulden Hindia bagi yang ingin menjadi pegawai onderkoopman. Padahal gaji resmi per bulan sebagai onderkoopman hanya 40 gulden Hindia per bulan. Untuk menjadi kapiten harus menyogok 2.000 gulden Hindia, dan untuk menjadi kopral harus menyogok 120 gulden Hindia. Begitu seterusnya yang semua telah merugikan uang lembaga. Pada bagian yang paling terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membuat kemunduran dan kebangkrutan VOC. Yang pertama itu ada banyak korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Yang kedua ada anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Karena wilayah jajahan VOC ini semakin luas, jadi pegawai yang harus digaji pun semakin banyak. Yang ketiga ada biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat yang sangat besar. VOC sering menghadapi perlawanan rakyat di berbagai Nusantara. Jadi untuk memadamkannya pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Dan yang keempat ada persaingan dengan kongsi dagang yang lain, seperti kongsi dagang yang ada di Portugis yaitu Compagnie des Indes dan kongsi dagang di Inggris.
VOC berhenti monopoli perdagangan karena munculnya pesaing dari bangsa Eropa lain. Yang kelima, ada utang VOC yang sangat besar. Akibat adanya biaya perang, korupsi, dan gaji, pegawai yang membengkak, VOC berhutang banyak. Yang keenam, ada pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya ini mengalami kemunduran. Yang ketujuh, berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Pada akhir abad ke-18, mulai berkembang paham liberalisme ekonomi yang menekankan perdagangan bebas, bukan monopoli. Yang kedelapan, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Belanda sendiri jatuh ke tangan Prancis sehingga kondisi pemerintahannya tidak stabil. Dengan kondisi tersebut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian, keberadaan pemerintah sebagai kongsi dagang tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Semua utang dan segala milik VOC ini diambil alih oleh pemerintah. Gubernur Jenderal VOC yang terakhir yaitu Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan yang ada di Hindia Belanda. Dengan demikian, penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.